Shalom. Terima kasih Tuhan memberkati, membalas semua persembahan kita. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata, berdirilah teguh, jangan goyah, sebab kamu tahu bahwa dalam firman dalam Tuhan tidak sia-sia. Apa ayat itu ya? Apa kabar Bapak Ibu? Semua baik-baik saja. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini kita merayakan Paskah. Selamat Hari Paskah. Selamat Hari Paskah Bapak Ibu. Inilah hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati, seperti yang dijanjikannya pada hari yang ketiga, aku akan bangkit. Mari kita baca Matius 28 ayat 11 sampai 15. Kita baca ayat ini, kita bergantian. Saya terlebih dahulu, ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak boleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin, amin, amin. Kebangkitan Yesus itu sangat penting sekali. Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 15, jika seandainya atau andai kata Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Penting sekali. Dia harus bangkit. Kalau dia tidak bangkit, maka sia-sialah kita percaya. Dan sia-sialah semua yang telah kita buat untuk pekerjaan Tuhan. Kalau andai kata 2000 tahun lebih yang lalu dia benar-benar tidak bangkit, melainkan dicuri oleh murid-muridnya. Dan berita tentang kebangkitan Yesus adalah berita kudus, berita baik, kabar baik yang mendatangkan keselamatan bagi manusia yang mau percaya kepada Dia. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu mati dan bangkit, maka orang itu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu
bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau percaya dalam hatimu bahwa Allah memang benar-benar membangkitkan dia, maka kamu akan diselamatkan. Tetapi ada oknum yang menutup-nutupi kebangkitan Yesus ini. Dengan segala daya upaya dia mau menutup agar orang tidak mengaku dan tidak percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan oknum itu adalah imam-imam kepala, pengurus agama, imam-imam kepala imam, mungkin ini ya boros, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, berunding bersama-sama dengan tua-tua orang Yahudi, berunding, mungkin juga dia berunding dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pengurus-pengurus agama ini, mereka menutup, mereka menghentikan kabar baik ini agar jangan tersiar kemana-mana, agar nama Yesus tidak dikenal orang, agar orang tidak diselamatkan. Maka mereka menyogok serdadu-serdadu dengan sejumlah besar, bukan sedikit, dengan sejumlah besar uang. Maka serdadu itu pun menerima uang itu, dan kemana-mana mereka bercerita. Dan mereka mengatakan bahwa sebenarnya Yesus itu tidak bangkit. Tetapi ketika kami tertidur malam-malam, murid-muridnya datang mencurinya. Dan kabar itu, cerita itu tersiar sampai sekarang. Dan sampai sekarang, bukan hanya sampai surat Matius ini ditulis oleh Matius, tetapi sampai sekarang pun cerita ini tersiar di Israel sana. Itulah sebabnya orang Israel belum mau seluruhnya menerima Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan. Makanya kalau ada orang Kristen pergi ke Yerusalem, wisata rohani, guide-guide-nya adalah orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi. Mereka tahu semua tentang Yesus. Tetapi ketika pengunjung berkata, Anda tahu semua tentang Yesus, lalu mengapa Anda tidak mau menerima Yesus, mengakui dia sebagai Tuhan dan Mesias? Apa kata mereka? Dia itu kan anak tukang kayu, orang Galilea, orang Nazaret. Apa yang dia bisa buat? Kami tahu tentang dia, tapi kami tidak percaya bahwa dia itu adalah Mesias. Mereka keras kepala. Walaupun banyak mujizat yang telah dibuat oleh Yesus, mereka tetap tidak mau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan juga tidak mengaku dia bangkit dari antara orang mati. Mungkin dikarenakan oleh cerita para serdadu-serdadu ini. Sangat miris kita melihat dan mendengar cerita ini, di mana imam-imam kepala yang dekat dengan Tuhan menutup berita Injil. Seharusnya mereka kompak, bukan? Antara imam-imam kepala dengan Yesus seharusnya kompak, karena sama-sama memberitakan kerajaan Allah. Harusnya mereka bekerja sama, karena ada tentang dia dituliskan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi.
Dan orang-orang kepala ini adalah orang-orang yang menguasai kitab suci. Tetapi antara dia dengan Yesus tidak ada kerjasama. Dan mengapa mereka menutupi kebangkitan Yesus ini? Karena mereka benci kepada Yesus. Karena mereka iri dan dengki kepada Yesus. Oleh karena kebencian dan kedengkian yang mereka miliki, sehingga berita Injil pun akhirnya tertutup, digelapkan, karena untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Seandainya imam kepala memikirkan kerajaan Allah, mereka tidak akan berusaha menutupi kebangkitan Yesus. Jadi dalam lomo rohani imam-imam kepala on hehe partut dion ni halak Yahudi. Amin. Dalam lomo rohani asida hehe partut dion ni bangsoi. Akhirnya berusaha menghentikan berita kebangkitan Yesus oleh karena kebencian, iri hati, dan dengki. Memang mereka menyalibkan Yesus karena dengki. Dalam Matius 27 ayat 18. Matius 27 ayat 18. Ya. Pilatus tahu bahwa imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tua-tua Yahudi menyalibkan Yesus karena dengki. Itu Pilatus tahu. Ia memang mengetahui, ini Pilatus. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ada di antara kita yang merasa dengki, iri hati, atau benci terhadap seseorang. Jangan simpan. Jangan Bapak Ibu, jangan benci, jangan dengki, jangan iri hati kepada siapapun. Iri hati, kebencian adalah racun. Racun. Kalau kita mau benci, mau dengki, mau iri hati, berarti kita mau minum racun. Sementara kita yang minum racun, orang lain yang kita harapkan mati. Bisa enggak bisa. Kan begitu kan orang yang dengki, orang benci begitu. Dia iri, dia benci, dia ingin orang itu mati. Tetapi sebenarnya dia sedang minum racun. Dia yang iri, dia yang benci, seharusnya dan dialah yang mati karena dia yang minum racun itu. Jangan benci, jangan iri, jangan dengki. Itu akan menutup berita Injil. Itu akan menghalang-halangi kesaksian kita. Yesus berkata, jikalau kamu mau berdoa, mempersembahkan korban, tinggalkan dulu persembahanmu. Bila ada kau ingat kesalahan orang lain kepadamu ataupun kesalahanmu kepada orang lain, tinggalkan persembahanmu, pergilah dulu berdamai dengan orang itu. Karena kalau kamu tidak mengampuni, Bapakmu yang di surga pun tidak akan mengampuni. Jadi antara Yesus dengan imam-imam kepala tidak kompak, bermusuhan. Yang seharusnya mereka seirama,
karena berada di rel kerajaan Allah. Amin, Ibu Bapak. Berbeda dengan murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus semuanya kompak. Walaupun dari latar belakang yang berbeda-beda. Di sana ada nelayan, ada pemungut cukai, yaitu Matius atau Lewi. Itu samanya itu. Karena Matius dengan Lewi, Matius itu bahasa Ibrani-nya. Kalau Lewi itu bahasa Greek, Yunani. Jadi jangan nanti bingung. Siapa sebenarnya murid Yesus? Si Matius, si Lewi, samanya itu. Amin. Murid-murid Yesus kompak semua, walaupun mereka berbeda-beda. Ada orang Keriot, itulah Judas Iskariot dari Keriot. Ada juga Simon orang Zelot, itulah orang Zelot. Orang-orang Zelot ini adalah orang-orang yang gigih memperjuangkan kemerdekaan Israel. Orang-orang Zelot, mereka gerombolan-gerombolan pemberontak-pemberontak melawan pemerintahan Roma pada waktu itu dengan membawa pedang, mengadakan perang. Juga orang Keriot, kampungnya Judas Iskariot, dari sana juga banyak pejuang-pejuang untuk memerdekakan Israel pada waktu itu. Dan salah satu yang paling dibenci oleh orang-orang Israel adalah pemungut cukai. Pemungut cukai. Kenapa? Karena pemungut cukai ini adalah kaki tangan kerajaan Roma untuk memungut pajak. Itulah makanya ada Zakheus, kepala pemungut pajak. Karena Zakheus menang tender. Karena untuk bisa menjadi pemungut pajak atau menjadi kepala pemungut pajak harus menang tender dulu sama pemerintahan Roma. Pemerintahan Roma tawarkan misalnya 100% pajak harus dibayar kepada mereka, maka orang akan menawarkan diri mengambil proyek itu dan bersedia membayar 150%. Maka siapa yang lebih tinggi, dialah yang menjadi kepala pemungut pajak. Maka Zakheus pun dia menawarkan diri dan memberikan persen yang lebih tinggi. Maka akhirnya untuk mendapat untung, Zakheus harus memungut pajak dari masyarakat 200% ataupun 300% supaya dia beruntung. Maka disetor 150%, dia pungut dari rakyat 300%, keuntungannya 150%. Jadi sangat mencekik leher pada waktu itu. Rakyat Israel begitu menderita, diperlakukan oleh pemungut-pemungut pajak yang memungut pajak melebihi dari yang seharusnya supaya mereka beruntung. Karena mereka mengambil proyek itu harus menang tender ke Kaisar Roma. Jadi orang Israel itu sangat benci kepada pemungut cukai. Gak bisa dilihatnya pemungut cukai. Tetapi murid-murid Yesus ada satu pemungut cukai, yaitu Matius. Dan di sana juga ada Simon orang Zelot, pejuang kemerdekaan bangsa Yahudi. Juga ada orang Keriot, Judas Iskariot, di mana dia juga termasuk pejuang untuk memerdekakan bangsa Israel. Tetapi mereka menjadi murid Yesus, mereka kompak. Kalau saja Simon orang Zelot marah dilihatnya Matius pemungut cukai di situ,
bisa dipenggal kepalanya, pemungut cukai. Tetapi mereka kompak sehati, sepikir, melupakan semua latar belakang, karena mereka semua sudah ada di dalam Yesus yang mempersatukan. Tidak mempersoalkan Matius, seorang pemungut cukai yang kerjanya hanya menipu. Walaupun dia penipu, tapi murid-murid bisa menerima dia, dan mereka sehati sepikir melayani Yesus. Ada di antara kita yang bermusuhan di sini? Tidak ada kan? Tidak ada. Itulah murid Yesus. Tetapi berbeda dengan imam-imam kepala dengan Yesus. Imam-imam kepala ini benci, dengki, dan iri kepada Yesus sehingga menutup berita tentang kebangkitan Yesus. Yang seharusnya mereka seirama karena bekerja untuk kerajaan sorga, tetapi justru bermusuhan. Oleh karena apa? Karena kepentingan perut, karena profesi. Coba kita baca di Yohanes pasal 11 ayat 48. Ini imam-imam kepala mau membunuh Lazarus dan membunuh Yesus karena Lazarus telah dibangkitkan. Apa yang mereka takutkan? Ini yang mereka takutkan. Mengapa mereka melakukan semua itu? Iri dan dengki kepada Yesus. 48. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Inilah yang dikhawatirkan oleh mereka. Kalau kita biarkan Yesus itu terus bekerja, maka semua orang akan percaya kepadanya. Maka kita tidak punya pengikut lagi. Maka bait suci ini akan menjadi kosong, diambil oleh Roma. Mereka takut. Maka mereka selalu iri, benci, dengki kepada Yesus, dan segala daya upaya dilakukan untuk membunuh Yesus. Sampai berita kebangkitannya pun mereka mau bunuh. Jangan sampai orang terpengaruh. Itulah yang terjadi di dunia ini. Sesama hamba Tuhan perang, memperebutkan jiwa-jiwa. Amin. Memperebutkan pelayanan, memperebutkan gereja, sampai-sampai berita Injil pun akhirnya ditutup. Kalau sampai ada pendeta yang menutup pembangunan gereja, itu luar biasa. Itu sudah sama dengan ormas yang kita tahu itu. Jadi samalah dia, samalah mereka dengan imam-imam kepala ini. Dan lomorohana hehe pertunjukan dibangsoi. Segala upaya dibuat. Sebenarnya haruslah bergembira bila berita Injil disampaikan kepada banyak orang. Seharusnya anak-anak Tuhan harus mendukung supaya berita Injil tersiar kemana-mana. Berita tentang Yesus yang mati dan bangkit harus didengar oleh semua orang. Itulah firman Tuhan, harus didengar oleh semua orang. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Supaya kalau sudah semua orang mendengarkan firman Tuhan, Yesus akan datang kedua kalinya. Tetapi manusia-manusia sekarang oleh karena kepentingan diri sendiri, oleh karena urusan perut diri sendiri, dan untuk perut anak-anaknya, Injil pun dihalang-halangi.
Haleluya. Kita tahu pembangunan gereja kita di Laut Tawar mengalami halangan. Dan penghalangnya pendeta pula. Saya dipanggil, dilaporkan ke majelis daerah. Dibuat surat karena jaraknya 1 kilometer. Padahal kuukur naik sepeda motor 2,6 kilometer. Lalu aku bilang sama majelis daerah, mengapa begini? Apakah tidak senang jiwa-jiwa bisa dilayani yang selama ini tidak lagi dilayani? Harusnya kita mendukung. Tapi entah karena urusan apa saya tidak tahu. Entah karena urusan penghasilan berkurang, aku tidak tahu pula. Kalau bagi saya bukan cari duit melayani. Justru untuk pelayanan itu saya harus keluarkan uang, beli tanahnya, membangunnya. Jadi tidak cari untung kan? Makanya saya hitam ini kan karena di situ jatuh di panggang matahari. Jadi kalau di Facebook lihat orang hitam kali pendeta ini katanya kan, kontras dengan jas ini. Jas ini ku pakai lagi karena belum semua lihat. Karena dari harganya belum lihat kok. Makanya aku pakai lagi. Dari semua itu soal kamu uang begitu. Jadi begitulah ibu bapak saudaraku sekalian. Kisah ini mirip, tetapi sidang jemaat tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, kita tetap jalan. Mudah-mudahan diselesaikan cepat. Setelah selesai nanti kita akan beribadah di situ, memuji Tuhan di situ, berdoa di situ, berseru-seru kepada Tuhan di situ. Segala urusan-urusan administrasi jangan khawatir. Mana berani mereka menghalangi kita? Kalau sampai kita beribadah di stop, nggak salah mau soal ormas ini umpamanya. Nah ormas doh nih mah. Atau dia juga mau melayani Tuhan non. Kayak pengen malang jiwa. Dari situ kita tahu. Itulah makanya ibu bapak dan ibu sekalian, kita harus mendukung pekerjaan Tuhan. Jangan seperti imam-imam kepala ini ditutup karena banyak uangnya, ditutup, disogok serjadu-serjadu, serakah, tidak memikirkan pertujuan di jomai, holang naik alami ketuhanan. Dalam Imamat 19 ayat 9, di sana ada perintah Tuhan. Kudusnya hidup. Bagaimanakah sebenarnya kudusnya hidup itu? Yaitu tidak serakah salah satu. Imamat 19 judulnya kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi untuk kudus, ayat 3, setiap orang di antara kamu haruslah menjagani ibunya dan ayahnya. Terus sampai ke bawah, dan kita baca ayat 9. Ayat 9. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Ini salah satu.
Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, ini kenapa saya bawa ke sini? Artinya bahwa kita tidak boleh serakah. Disisakan untuk orang miskin dan orang-orang asing. Artinya begini, Bu Bapak, kita jangan marah kalau kita buka warung di sebuah tempat, lalu di samping kita ada juga warung lain. Jangan kita marah. Biarkan mereka. Kalau kita marah berarti kita tidak kudus. Tetapi kita harus membiarkan dia mengambil bagiannya. Amin. Jangan diambil semua. Jangan jadi kita marah. Harus sama aku semua, nggak boleh sama siapapun. Ini daerahku. Nggak boleh begitu, Bapak. Tapi kita harus rela, karena itu dia punya bagian yang harus kita biarkan. Kalau kita melakukan hal-hal itu, kita sedang belajar hidup kudus. Hidup kudus. Jadi kalau hidup kudus itu jangan kita menyangka bahwa kita harus berkata manis, kita harus berkata jujur. Tetapi kalau hati kita pun serakah, mementingkan diri sendiri, kita juga sedang tidak kudus. Dan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Serakah. Nah begitulah sekarang. Kalau ada buka gereja dekat dengan dia, marah dia, di stop, ini daerahku katanya, ini daerahku. Kapan daerahnya ini? Itu kan daerahnya Tuhan kan? Serakah, tidak boleh. Karena apa kata Tuhan? Ketika Yohanes didatangi murid-muridnya, murid-murid Yohanes berkata kepada Yohanes Pembaptis, "Guru, di sana juga ada Yesus membaptis dengan murid-muridnya," katanya. Tapi apa kata Yohanes? Dia tidak marah. Yohanes tidak marah. Mereka kerjasama dengan Yesus. Mereka kompak. Apa kata Yohanes? Biarkan mereka melakukan itu. Karena tidak satu pun yang datang kepada kita kalau itu tidak diberikan dari surga, katanya. Dia mengakui. Yohanes mengakui. Tak satu pun yang datang kepada kita kalau itu tidak diberikan dari surga. Jadi surga yang mengatur, katanya. Dia berlapang dada. Dan sampai Yohanes pun selalu membawa orang kepada Yesus. Dia tidak pernah membawa orang kepada dirinya sendiri. Ketika orang-orang datang bertanya kepada dia, katakanlah sejujurnya, sebenarnya engkau ini Mesias, Elia, atau siapa saja? Kalau saja Yohanes mau namanya tenar, dia pasti mengatakan, engkau sendiri mengatakannya, ya kan? Tapi dia tidak berkata, aku bukan dia. Dia yang akan datang akan lebih besar daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, katanya.
Jadi dia tidak membawa jiwa-jiwa kepada dirinya untuk memuji dia, untuk mengkultuskan dia. Sementara orang sudah mulai mengkultuskan Yohanes. Engkaukah Mesias itu? Kalau Yohanes mau membanggakan dirinya, dia pasti berkata, engkau sendiri mengatakannya. Tunggu apa dari katanya kan? Tapi dia tidak mengatakan begitu. Aku bukan dia. Aku hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Tetapi dia yang akan datang lebih besar daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi dia selalu bawa orang kepada Yesus. Kesalahan kami hamba-hamba Tuhan begitu. Selalu untuk menarik jemaat supaya mengkultuskan kami. Supaya mencintai kami melebihi Tuhan. Tidak boleh begitu. Kita harus mencintai Tuhan daripada gembala. Amin. Kalau tidak bisa hancur begitu. Bisa saja anak tidak menghormati orang tua, hanya lebih menghormati pendetanya. Itu sudah salah. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, kebangkitan Yesus itu adalah berita kudus yang walaupun orang lain tutup-tutupi, tetapi itu tidak akan tertutupi. Markus 16 ayat 18 dikatakan di sana. Markus 16 dengan singkat ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Kita katakan amin. Tak terbatas, tak terhalangi, berita kudus itu tetap tersiar sehingga banyak bangsa-bangsa menjadi milik Kristus. Banyak raja-raja menjadi milik Kristus. Iblis kalah. Oleh karena itu kita harus percaya kepada Tuhan. Apabila kita benar-benar murni hati kita melayani Tuhan, Tuhan pasti tolong dan bela kita. Amin. Tuhan pasti membela kita. Asal kita tulus dan murni. Apapun rintangan mungkin bisa saja terhalang atau dihambat, tetapi pada waktunya Tuhan akan mengangkat hidup orang-orang yang mau tulus hati melayani Dia. Bapak Ibu saudara sekalian, pada perayaan Paskah ini mari kita bersemangat seperti para heheon dituhani dohot ma hehe haporsyauta. Amin. Jala tapa hehe matong haporsyaunnya kadongakta. Dohot berita-berita hasil tongan hatani Tuhan tapasaha tunazila tatugar-tugari rohana sida takabarhon berita nasitong unang hoax manang hoax alai berita murni yang benar-benar ada. Mari kita bangun berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi telah melihat kasih-Mu.
Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, diriku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal dasar-Mu Yesus, dan cuma untuk
dapat kami membalas pengorbanan-Mu Yesus. Sungguh besar, sungguh mulia Engkau menerima kami, menebus kami, menyucikan kami, menghapus dosa-dosa kami. Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami di dunia sampai di surga. Hati kami meluap dengan ucapan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Hanya inilah yang dapat kami lakukan. Kami mau setia sampai akhir. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, urapi kami melakukan firman itu, supaya dari dalam hidup kami berita tentang kebangkitan-Mu juga tersiar sampai ke ujung bumi, sampai semua orang mendengarkan Injil. Tuhan akan datang Maranatha ke dalam dunia ini, menjemput dan membawa kami ke tempat yang Kau sediakan bagi kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini ada penyerahan anak kepada keluarga yang mau diserahkan. Tolong maju ke depan. Ya. Ibu dan ayah serta anak itu dibawa. Silakan dulu Pak, duduk. Ya. Yesus memberkati anak-anak. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Ia memberkati mereka. Aku diberkati Tuhan kiranya memeluknya, memberkatinya, menopang hidupnya dan memberkati anak ini di dalam pertumbuhan tubuh, jiwa dan rohnya. Berkatilah dia ya Tuhan, jadikan anak yang takut akan Tuhan
menjadi anak yang setia, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus selama hidupnya. Berkatilah dia dengan kecerdasan, kepintaran, kesehatan, dan dengan roh yang takut akan Tuhan, taat kepada orang tua, dan mengasihi sesamanya. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Hari ini Minggu 4 April 2021 kami serahkan engkau Putri Enike Jang ke dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan berharap saudara kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkatilah juga ya Tuhan kedua orang tuanya ini. Beri mereka berkat, hikmat dan kekuatan untuk merawat, membesarkan dan membimbing anaknya ini supaya tetap berjalan di dalam rencana Tuhan. Karena mereka damai sejahtera, kasih dan sukacita yang berlimpah-limpah turun atas rumah tangga mereka, kedua orang tua ini, dan juga untuk mereka dapat merawat dan mendukung anaknya dengan baik. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu, sudah selesai. Silakan duduk. Ini surat pemberkatan ya. Mari kita angkat lagu, kemudian kita kumpulkan persembahan kita untuk kas gereja, kas sosial, dan juga untuk kas pembangunan. Bila Ibu Bapak terlibat untuk pembangunan di Laut Tawar, bisa dimasukkan ke keranjang yang kecil. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat lagu. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.